أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi mengatakan, setiap orang yang ketemu Dajjal mengira dia masih beriman, padahal dia sudah kafir. Bayang, Bapak. Bahaya nggak tuh? Bahaya sekali. Dikira Dajjal itulah Al-Mahdi. Jadi banyak nih orang lagi nunggu-nunggu Al-Mahdi, Al-Mahdi. Ketika keluar Dajjal, dikira itu Al-Mahdi, Pak. Kan gawat nanti tuh. Masalah apa? Ya, karena mereka butuh bantuan-bantuan yang ajaib. Bisa dibayangkan Dajjal itu kapan mau kemana dia terbang. Mungkin pakai perangkat-perangkat dia terbang. Maka Al-Mahdi juga seperti itu lebih kurang. Bedanya Dajjal ini pasukannya mungkin lebih banyak, jauh lebih banyak. Mungkin 70% di dunia tuh ikut mereka semua, ikut Dajjal semua. Yang ikut Al-Mahdi cuma dikit. Tapi tidak usah khawatir. Tentara Al-Mahdiyin itu disebut dengan Ahlul Badr. Ahlul Badr itu, waktu perang Badr apa yang terjadi? 1 lawan 3 atau 4. Loh kok bisa? Nah, inilah rahasianya. Itu belum semua kekuatan Ahlul Badr Pak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan semua, mau 10.000 itu orang kafir habis sama mereka. Loh apa yang dimiliki oleh Ahlul Badr? Yang dimiliki oleh mereka adalah ilmu mengenai ruh. Ilmu mengenai ruh mereka. Kan ada kaidah di kalangan ahli qalbu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang kenal dirinya, kenal Robnya. Kalau orang kenal ruhnya, maka dia akan mengenal peniup ruhnya. Sumber kehidupan, tiupan ruh dari Allah. Nah ini kunci-kuncian hidup ada di situ. Mereka mengenal itu, Pak. Semoga kita dapat ilmu itu nanti, kalau umur kita panjang. Ya. Tekniknya kan nggak dibagikan di kitab. Apalagi di YouTube, Pak. Nggak ada pembagiannya. Bapak saudara makan Allah, sebelum itu terjadi semua. Sebelum itu terjadi semua, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Kalau emang siapa tahu kita ini termasuk barisannya. Yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah insaf. Ya, mengukur diri kita, ini apa yang kurang dari ilmuku ini. Gak sibuk dengan yang ada. Ya. Yang kedua, Bapak istikharah. Ini guru kan banyak sekarang. Nah, berguru itu mesti istikharah, Pak, apalagi bermursyid. Jangan sembarangan, nanti salah jalan. Jadi yang mesti dihidupkan apa? Ilmu kerohanian. Nah, untuk mencari ilmu rohani ini, supaya tidak sesat di tengah jalan, carilah guru setelah istikharah, istikharah, istikharah. Itu. Minta kepada Allah supaya Allah pertemukan kita dengan ahlinya. Dan dikatakan oleh Nabi, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah, hadis Abu Daud. Al-Mahdi itu dari keluargaku, keturunan Fatimah. Nah, ini kan jadi ambigu di sini. Keturunan Nabi banyak nggak? Banyak Pak hari ini. Dari keturunan Nabi itu yang sudah bernama Muhammad bin Abdullah banyak sekali. Jika yang dimaksud Al-Mahdi, Muhammad namanya, Abdullah ayahnya, mungkin sudah berapa ribu Mahdi dari dulu. Ternyata maknanya bukan nama fisik. Bukan nama jasad, Pak. Bukan nama jasad. Nah, ini penting nih. Ketika kita, Bapak Ibu Saudara makan Allah, ketika kita di alam ruh, kita ketemu nggak dengan Allah? Allah panggil kita nggak? Panggil. Apa kata Allah? Alastu birabbikum kum. Ya. Bukankah aku Rabbmu? Kum. Rabb kamu. Berarti sudah ada nama, Pak. Kita dilahirkan di dunia, yang ngasih nama kita siapa? Punya nama kan? Bapak kalau nggak punya nama,
terus mau ke kantor, nggak bawa kartu, nggak bawa KTP, bisa nggak? Nggak diterima, Pak. Baru kantor tuh. Mau naik pesawat, nggak bawa KTP, nggak bawa SIM, bisa nggak? Mau keluar negeri, nggak punya paspor, bisa nggak? Penting nggak nama? Penting. Di dunia kita butuh nama dunia. Nah, untuk berkomunikasi dengan alam semesta ini, itu butuh nama-nama itu, Pak. Inilah yang disebut ismuhu ka ismi. Tanda-tanda yang ada pada dia, nama-nama rohani yang ada pada dia, persis sepertiku. Itu maksudnya, Pak. Kalau beliau punya itu, maka dia bisa komunikasi dengan alam. Suatu kali sahabat Nabi, Jabir atau Abu Sa'id, Jabir kalau nggak salah, dalam riwayat Abu Nuaim, begitu juga riwayat-riwayat yang lain, menemani Rasulullah berjalan. Apa namanya kalau orang pergi ke pelosok itu? Belusukan. Oh, dulu pernah ramai istilah itu ya. Nabi itu belusukan, Pak. Kalau sekarang kan busukan. Giliran mau pilkada aja belusukan ya. Nabi nggak perlu pilkada, belusukan terus. Sampailah di satu tempat, satu kampung orang Badui, dengar, Muhammad lewat. Kita kerubungin yuk, dikerubunginlah Rasulullah. Apa kata orang Arab? Hei Muhammad, ente katanya Rasul. Kalau ente beneran Rasul, panggil tuh kurma, bawa sini, bawa dia ke sini. Terus suruh balik. Ya Nabi senyum aja, Pak. Ya, bagi Jabir udah ketakutan tuh deg-degan ya. Antum suruh saya begitu ya, saya kabur duluan. Belum dikasih Pak kita perangkat-perangkat begitu, belum. Karena kita bukan Imam Mahdi. Ya, temannya Mas Mahdi ada ya, ada kita. Apa kata Nabi? Baik. Nabi panggil, wahai rumpun kurma, ta'ali. Maka Allah izinkanlah si kurma ini, pohon kurma ini berjalan. Datang itu kurma, pohon kurma. Terbelahlah oleh orang Arab Badui ini. Nggak sopan kan, tapi orang Badui yang nanya, Nabi nggak menganggap itu sopan nggak sopan. Wajar, kan mereka nggak bersama Nabi. Habis itu, lagi terpanak begitu, apa kata Nabi? Irji'i, pulang, balik ke tempatmu, ke rumpunmu semula. Kembali Pak, itu bukan sihir. Dilihat bekasnya ada. Bekasnya ada. Kok Nabi bisa manggil itu? Hah? Karena Nabi punya nama. Passwordnya ada untuk ngobrol sama. Itu yang Nabi punya Pak. Ya. Maka salah satu nama Nabi adalah yang bisa berbicara dengan tumbuhan. Ya, ada namanya dalam bahasa Arab. Ya. Lalu, waktu dulu Nabi di Mekah, beliau kan sering naik bukit. Ketika sampai di tumpukan-tumpukan batu yang tua-tua, yang gede-gede, batu itu menyahut, ya, manggil. Ya Muhammad, Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Belum diangkat, belum diutus, belum resmi diutus. Belum dipublish. Nabi kan masih muda jalan-jalan. Itu benda-benda itu dalam hadis Imam Muslim menyapa Rasulullah, wahai Muhammad, salam atas engkau wahai Nabi Allah. Jadi benda-benda alam semesta itu udah mengerti bahwa itu adalah Nabi Muhammad, Nabiullah. Makanya kebangetan kita Pak, kalau kita nggak tahu bahwa ajaran yang indah ini, yang lembut ini, penuh cinta kasih ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling gampang itu. Kenapa? Kok Nabi bisa? Ya, karena benda-benda itu pengen mulia juga. Ketika Nabi menyandar ke tiang, lalu Nabi tinggalkan, nangis. Menangis, Nabi kemudian kasih transaksi, Pak. Ini disebut piagam alam semesta, perjanjiannya dengan alam. Apa kata Nabi? Wahai tiang yang jadi sandaranku, engkau menangis, pilih tetap jadi sandaranku di dunia,
atau engkau nanti hidup di surga. Berarti ada nyawa nggak, ada ruh nggak di benda-benda ini? Berdasarkan hadis itu. Emang nanti pohonnya di sorga kayak pohon? Enggak, Pak. Diwujudkan jadi makhluk bernyawa seperti kita. Lalu apa itu? Itu rahasia lagi tuh. Ya, masih misteri itu hadis. Kok Nabi ngomong sama tiang kayu, udah mati Pak kayunya. Apa kata Nabi? Kamu pilih jadi sandaranku di dunia, atau kamu diam, lalu kamu menjadi hidup di surga. Kalau disebut surga, yang masuk surga siapa ayo? Manusia kan seharusnya. Ini jadi masalah nih Pak. Ya, nanti salah-salah tafsir jadi reinkarnasi. Ya, enggak ada kaitan sama reinkarnasi. Sahabat Nabi dengar tangisnya. Sahabat Nabi dengar bagaimana Nabi bertransaksi. Nih, salah satu karakter. Jadi kalau ingin mengenal tentara Al-Mahdi, ini salah satu penciriannya. Pencirian kedua, ketika para sahabat dan Nabi sedang diam menunggu, apakah cara memanggil orang sholat? Ada yang mengusulkan pakai terbangan, ya rebana. Ada yang mengusulkan pakai lonceng. Ada yang pakai trompet. Nabi nggak suka. Kenapa? Tasyabuh, mirip dengan non-muslim. Bukan Nabi mengharamkan itu, enggak. Nabi nggak suka aja. Ntar bunyi lonceng di sini, tapi yang rame gereja mana kan gitu. Walhasil Nabi menunggu. Sebenarnya beliau sudah dapat wahyunya, sudah dapat. Tapi beliau ingin mendengar dari sahabatnya. Datanglah besok pagi Abdullah bin Zaid dalam hadis yang sahih. Apa kata Abdullah bin Zaid? Wahai Rasulullah, aku malam tadi bermimpi ingin memanggil orang sholat menggunakan alat-alat itu. Tiba-tiba datang malaikat mengatakan, jangan pakai itu. Maukah kamu aku ajarkan cara azan yang baik? Diajarin Pak, azan yang antum tadi pakai itu. Ya, yang kita dengarkan sampai hari ini. Itu mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Lalu Umar yang tadi nguping, beliau kemudian mendekat, wahai Rasulullah, mimpiku sama dengan Abdullah bin Zaid. Kira-kira gimana tuh Pak? Malaikat yang datangnya sama. Mengajarkan hal yang sama. Maka Nabi bilang, Nabi girangnya bukan main. Sudah 2 saksi. Dipanggillah Bilal yang tadi berteriak ahad-ahad waktu di Madinah. Yang cintanya kepada Allah tiada tara. Ketika dia berteriak, teriakannya tembus sampai ke arah sana. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, sini. Wahai Abdullah bin Zaid, ajarkan yang kamu dapat dalam mimpimu itu kepada Bilal. Karena Bilal suaranya paling tinggi dan sangat merdu. Maka pencirian kedua dari nanti ini, tentara Al-Mahdi Pak, mimpinya adalah ilham ilahiyah. Inilah yang Nabi katakan, la tabqa minal mubasyarat illa ru'ya salihah. Nanti di akhir zaman tidak tersisa lagi kabar-kabar gembira dari langit kecuali mimpi. Bahkan dikatakan kada ru'ya, ya, bahkan hampir semua mimpi itu shadiqah. Semuanya benar. Hampir semuanya benar. Kalau di akhir zaman. Hampir semuanya benar, Pak. Gak tahu nih mimpi bapaknya nih masuk kemana ini. Mimpi antum masih mimpi basah nih. Nih kata biar gak mimpi basah. Mimpi basah gak masuk kategori ya. Itu mereka didatangi. Karena setiap hari sahabat Nabi lapor mimpi, setor mimpi. Ya. Mana sekarang mursyid tarekat yang punya ilmu begitu, Pak? Gak banyak. Paling 1-2. Gak banyak. Mursyid tasawuf, apalagi ustadz, murabi sekarang, dai, gak ada. Dia memimpi aja dia gak paham. Ya, udah dikasih mimpi ini gak paham deh. Gimana mengurusin mimpi orang? Ya.
Nabi ngurusin sampai mimpi diurusin Nabi, Pak. Maka Ibnu Umar melihat itu mengatakan, ya Allah, ini semua orang setiap pagi kok setor mimpi kepada Rasulullah. Saya kok belum dikasih-kasih mimpi ketemu malaikat, kayak ketemu surga, kayak melihat alam semesta kayak dalam mimpi. Ibnu Umar masih muda, masih remaja, ambisinya tinggi. Ya. Tapi kemudian dia menjadi menolakkan dirinya. Ya Allah, terserah engkau deh, tapi beliau pengen. Tidurlah dia malam itu, bermimpi bertemu dua malaikat. Besok pagi girang, buru-buru datang ke masjid, supaya softnya dekat dengan soft Nabi. Lalu setelah sholat, bercerita, wahai Rasulullah, aku melihat dua malaikat. Siapa tadi? Ibnu Umar. Kalau Ibnu Abbas melihat Jibril, Pak, dengan matanya ini. Dengan matanya ini dia melihat Jibril 2 kali. Kalau Aisyah lebih tinggi lagi, ya. Allah menyampaikan salam kepadanya, lalu Jibril menyampaikan salam kepadanya. Kalau Allah sudah menyampaikan salam kepada seseorang, maka langit dan bumi, semua malaikat, semua tumbuhan, semuanya mengucapkan salam kepada orang itu. Tiba-tiba orang Syiah Rafidhah bilang apa? Aisyah, fahisyah. Aisyah itu pelacur. Berani mereka ngomong gitu. Padahal Aisyah disalamin oleh Allah. Disalamin oleh Jibril. Bahkan Jibril itu nggak sungkan datang kalau Nabi dalam selimutnya Aisyah. Begitu murninya kalbu Aisyah. Mereka berani bilang Aisyah. Begitu. Yang kotor kan kita, bukan Aisyah. Ngapain kita urus-urus sahabat Nabi, istri-istri Nabi? Urus aja kotor diri kita, ya kan? Langit, bumi ngucapin salam kepada Aisyah. Kenapa? Karena dalam hadis Muslim dikatakan, jika Allah mencintai fulan, Allah memanggil Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai Jibril, aku cinta si fulan, si fulana, maka cintai dia. Jibril turun ke langit ke-7, mengumumkan di Baitul Ma'mur, tempat para malaikat yang 70.000 setiap hari bertawaf di Ka'bah putih di langit ke-7 sana. Apa kata Jibril? Wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, si fulana, maka cintailah dia. Maka semua penduduk langit, dari langit ke-7, langit ke-6, sampai ke bumi, sampai semua tumbuhan-tumbuhan di bumi, hewan-hewan di bumi, mengucapkan salam kepadanya. Itu Pak, yang dihujat-hujat oleh mereka, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah yang disebut terkenal di langit. Itu maknanya, bukan orang-orang sembarangan yang terkenal di langit itu. Baik. Itu karakter kedua, Pak, ya. Mimpinya benar. Mimpinya separuh-separuh wahyu gitu. Karena tidak ada lagi wahyu di zaman sekarang, kita sebut ilham. Apa kata Nabi? Inna ru'ya as-salihah. Sesungguhnya mimpi yang bagus itu adalah juz'un, adalah satu bagian dari sitta wa arba'ina nubuwah. 46 tanda-tanda kenabian. Jadi tanda-tanda kenabian itu ada 46 di hadis itu. Salah satu yang paling basic apa? Mimpi. Kalau sudah level advance, Pak, lagi jaga begini, bisa merasakannya. Lagi jaga begini, itulah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lagi jaga, bisa ngeliat Jibril, nggak perlu mimpi dulu dia. Dahsyat gitu Ibnu Abbas. Makanya beliau, Allah takdirkan, Allah izinkan menjadi penafsir terhebat di kalangan sahabat. Sahabat-sahabat Badar pun kalah mentafsir dengan beliau. Ya, Jibrilnya dia lihat, berarti memandang malaikat bukan khusus buat Nabi Muhammad SAW. Bertemu malaikat secara rohani, dia jaga, tapi rohaninya ketemu. Itu bukan khusus buat para anbiya, tapi itu karakter pasukan-pasukan Rasulullah SAW yang nanti sama di akhir zaman. Kalau itu zamannya kita, berarti pasukan-pasukannya Al-Mahdi, begitu Pak, temenan dia sama malaikat. Mungkin meledek-ledekan kali sama malaikat. Ya. Yang ketiga,
Coba lihat, kita ambil satu contoh, Umar. Umar ini kalau lewat di satu gang, setan kemana, Pak? Nah, ini karakter ketiga. Apakah Umar terjaga dari dosa? Enggak. Umar pernah salah adab kepada Nabi, tobat 40 hari 40 malam, nggak tidur, nggak makan siang hari. Jadi beliau salah adab sekali, Pak. Itu hidupnya udah gelisah. Gelisah beliau. Ka'ab bin Malik mau pergi berjuang, tiba-tiba ingat bininya, Pak, istrinya, harimnya, anaknya. Minta izin, wahai Rasulullah, saya mau pulang, tengok anak saya sebentar. Pulang nggak mau balik. Sampai kemudian Nabi sudah menang, balik, ada puluhan orang-orang munafik, semuanya bawa alasan. Wahai Rasulullah, kami ini begini, begitu. Dalam tradisi hukum perang, kalau ada orang yang punya uzur, terus datang kepada orang yang perang, dia dapat, Pak, ghanimah. Antara pasan, perang. Dapatlah itu orang munafik. Tapi Ka'ab nggak mau dia. Dia diam aja, dia bilang, wahai Rasulullah, maafkan saya. Saya nggak ikut perang, nggak ada alasan. Udah, jujur. Dia nggak mau berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karakter berikut, Pak, dari tentara Al-Mahdi sama dengan tentara Nabi. Apa? Setia lahir batin. Walaupun dia punya kesalahan, dia tebus, dia tebus. Apa cara sahabat Nabi menebus? Umar beriadah, tidak makan siang hari, tidak tidur malam hari, 40 hari, Pak. Begitu di Sahih Bukhari dan Muslim. Ka'ab bin Malik di hadis Muslim juga sama, di hadis Bukhari juga sama, 40 hari, 40 malam. Jadi mereka kalau salah adab kepada gurunya, mereka riadah sebanyak itu. Ya mungkin kalau di akhir zaman bisa diruksoh kali sama gurunya ya. Nah, Bapak saudara makan Allah, berarti karakter berikutnya apa? Mereka setia. Tapi setia bukan berarti mereka tidak bermaksiat. Mereka punya maksiat. Sahabat Nabi Nuaiman, peminum khamar. Tapi yang bisa bikin Nabi senyum, Nuaiman. Ini kan di MRBJ ada Habib yang cerita Nuaiman, bagus sekali ya. Persis, Pak, memang begitu dalam hadisnya. Namun beliau bagus dalam menceritakannya. Allah beri cahaya di lidahnya. Sehingga ketika bercerita seakan-akan nyata itu depan orang, depan kita semua. Bapak saudara karena Allah, nah ini baru sebagian nih. Penciri tentara Al-Mahdi. Jadi jangan kita hanya berlatih fisik, tapi kita juga mulai berlatih rohani. Ya. Bukan olah rasa ala silat. Itu jatuhnya ke ilmu-ilmu aura, Pak, ilmu-ilmu tubuh. Bukan ilmu indera keenam kata orang sekarang, enggak, bukan itu. Allah tidak bisa dirasakan dengan indera keenam. Ya, dia hanya bisa dirasakan dengan kolbu dan ruh. Nah, dua ilmu ini yang PR kita nih semua. Tolong Pak dicari ya ilmu ini. Jangan diam lagi, udah dicari ilmu ini. Mau keluar masuk aliran terserah. Taib, kira-kira itu penciri tanda-tanda tentara Al-Mahdi. Kalau penciri Dajjal tadi suka mengkafir-kafirkan, ya. Bukan hanya membid'ahkan, Pak. Kalau membid'ahkan itu biasa. Ini mengkafirkan. Ini udah gawat nih. Rata-rata karena persoalan politik. Persoalan politik itu karena masalah opini. Maka mohon maaf saya sampaikan, Bapak Saudara yang makan Allah, hati-hati dengan opini yang dibuat di YouTube, di TV-TV. Mau opini yang pro dengan kelompok ini atau dengan kelompok itu, atau yang kontra dengan itu, hati-hati aja. Jangan langsung komentar, jangan langsung tolak, jangan langsung terima. Kita kan punya hati nurani. Ya, kita punya akal yang sehat. Ya, ini pencirian tentara Dajjal, gampang dimakan opini. Gampang dimakan opini, berarti dia tentara Dajjal. Karena Dajjal artinya sang pembuat opini. Bohong, ya. Gampang toh? Baik, kira-kira itu, Pak.